Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Noviarianti dengan NIM 3118132 dari Farmasi 4C. Akan memaparkan tentang analisis pewarna makanan dari mata kuliah analisis kimia bahan makanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ruswanto MSI. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada pengaruh, dan yang keempat adalah ada peran. Untuk yang pertama yaitu ada definisi. Bahan pewarna merupakan zat yang digunakan untuk memberi dan memperbaiki warna dan atau suatu pigmen yang berasal dari sayuran, hewan, mineral, atau sumber lain yang bila ditambahkan pada makanan dapat memberikan warna tertentu. Kedua yaitu ada zat pewarna buatan atau sintetis. Pewarna sintetik merupakan bahan pewarna buatan yang dapat memberikan warna sehingga dapat memberikan efek yang lebih menarik. Berikut adalah beberapa jenis pewarna sintetis atau buatan antara lain tetrazine, sunset yellow, faten blue, indigo, carmine, carmausin, ponca 4R, dan brilliant blue. Yang pertama ada tetrazine, merupakan pewarna makanan sintetis yang berwarna kuning lemon, sintetis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. Yang kedua ada ponce 4R, merupakan pewarna merah hati yang digunakan dalam berbagai produk termasuk selai, kue, agar-agar, dan minuman ringan. Yang ketiga ada eritrosin, merupakan sebuah zat pewarna sintetis yang memberikan warna cherry pink. Nah, biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Zat pewarna ini merupakan berupa tepung, larutannya dalam alkohol 95% dan menghasilkan warna merah, sedangkan larutannya dalam air berwarna merah cherry. Batasan untuk penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu 30-300 mg batas per kilogram makanan dan 0-0,6 mg batas ADI per kilogram berat badan. Untuk carmausin merupakan pewarna makanan sintetik yang memberikan warna merah segar pada makanan dan minuman. Batasan penggunaan yang aman yaitu 50-300 mg batas per kilogram makanan dan 0-4 mg batas ADI per kilogram berat badan. Untuk yang terakhir yaitu brilliant blue, merupakan bahan pewarna yang dapat diberikan pada makanan dan substansi lainnya untuk mengubah warna menjadi biru. Batas aman penggunaannya yaitu 50-200 mg per kilogram makanan. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus akan menyebabkan sel-sel kanker. Untuk pengaruh warna terhadap konsumen yaitu warna juga termasuk dan mempengaruhi termasuk rasa. Misalkan penambahan pewarna merah dan minuman dapat memberikan skor kemanisan sebanyak 5-10%, sedangkan penambahan warna biru dapat mengurangi rasa asam sebanyak 20%. Untuk peran pewarna makanan yaitu ada pertama, memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar akibat proses termal atau yang warnanya diperkirakan akan menjadi pudar selama penyimpanan, misalnya yaitu sayuran. Yang kedua, memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna alamiahnya tidak seragam. Yang ketiga ada memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Yang keempat, melindungi zat-zat pelafor dari vitamin-vitamin yang peka terhadap cahaya selama penyimpanan. Yang kelima, memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya. Yang keenam, untuk identifikasi produk. Yang terakhir, sebagai indikator visual untuk kualitas. Di sini ada tabel zat warna alami dan sintetis. Bisa dilihat dari tabel-tabel berikut. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokannya. Berdasarkan rumus kimianya, pertama itu senyawa ajo. Yang kedua, pewarna dengan gugus triamilmetana. Yang ketiga itu santen sebagai eritrosin. Yang keempat, turunan kinoptalon dari quinolin yellow. Yang terakhir ada warna indigoid. Berdasarkan larutannya yaitu ada dies, adalah zat warna yang larut dan diperjualbelikan dalam bentuk serbuk, granula, cairan, campuran warna, pasta, dan dispersi. Dies tidak dapat larut hampir semua jenis pelarut-pelarut organik. Jika ada dalam makanan yang tidak mengandung air, zat warna ini dapat dilarutkan dulu dalam gliserin atau propilen glikol. Yang kedua adalah lakes.
adalah pigmen yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorpsi pada makanan dasar atau substrat yang tidak larut dalam air, yaitu alumina. Lakes tidak larut dalam air, alkohol, dan minyak. Pemakaiannya dapat dengan mendispersikan zat warna tersebut dalam bentuk makanan, dan pewarna akan terjadi seperti halnya mencampurkan pigmen ke dalam cat. Umumnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dapat membuat suatu pangan terlihat lebih menarik. Kedua, meratakan warna pangan. Ketiga, mengembalikan warna dari bahan dasar yang telah hilang atau berubah pada saat pengolahan. Kekurangannya itu bahan pewarna pada sintetis ini dimakan dalam jumlah kecil namun secara berulang. Kedua, bahan pewarna sintetis ini dikonsumsi jangka waktu lama. Kelompokannya masyarakat luas dengan daya tahan yang berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu pangan sehari-hari, dan juga keadaan fisik. Yang keempat, sebagai masyarakat mungkin menggunakan bahan pewarna sintetis secara berlebihan. Yang terakhir, penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk analisis dan prosedur pengujian pewarna makanan, pertama yaitu melalui proses sertifikasi. Yang pertama pengujian biokimia, yang kedua biokimia, ketiga toksikologi, dan yang terakhir analisis media terhadap zat pewarna. Proses pembuatan zat pewarna sintetis biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering terkombinasi oleh arsen atau logam berat lainnya yang bersifat racun. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, tetapi bahwa kandungan arsen tidak boleh dari 0,00014%, dari timbal tidak boleh lebih dari 0,001%, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada. Untuk alat bahannya bisa dilihat dalam tabel berikut. Untuk prosedurnya sendiri yaitu yang pertama memasukkan kurang lebih 10 ml sampel cair dan 10 sampai 25 gram sampel padatan ke dalam gelas kimia 100 ml. Yang kedua diasamkan dengan penambahan 5 ml asam asetat 10%. Yang ketiga memasukkan dan berendam benang wol ke dalam sampel tersebut, memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih. Mengambil benang wol dicuci dengan air dan bilas dengan aquades. Yang keempat menambahkan 25 ml amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas tersebut. Kelima, memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol atau luntur. Yang keenam, benang wol dibuang larutan diuapkan di atas water bath sampai kering. Yang ketujuh, residu ditambahkan beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Yang terakhir, dielusi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengening. Warna yang terjadi diamati, membandingkan antara RF sampel dan RF standar. Untuk rumusnya sendiri yaitu konsentrasi atau ppm sama dengan ppm kurva kali mili, yaitu sampel per 1000 mili kali 100.000 gram per gram sampel kali FF. Untuk daftar pustakanya saya ambil dari sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.